Iya, lah karena itu, Mbak, Bunda, gini ya. Yang pertama tadi firman yang menjadi manusia itu karena dia berasal bukan dari manusia. Gitu. Kita lari ke firman ini. Ya. Oke, yang menjadi manusia firman atau Tuhan? Ya firman itu Allah itu ya firman Allah itu yang menjelma jadi manusia. Deluan firman atau Bapa? Ya tidak bisa dipisahkan, Bunda. Tidak bisa dipisahkan. Oke. Firman itu adalah Bapa. Oke, saya terima. Yang menjadi manusia firman atau Bapa? Lah firman itu bukan Bapa. bukan. Berarti firman yang menjadi manusia. Iya. Nah, di dalam Kejadian 1 itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Iya. Apakah firman yang menjadi terang itu Tuhan juga? Iya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Apakah berarti cakrawala Tuhan itu juga? Iya. Berarti segala sesuatu alam semesta ini adalah Tuhan. Iya. Ya, Berapa jawabannya Tuhan kamu, simpel. Bang? Ya, jawabannya simpel, Bunda. Firman yang menjadi manusia, kan Yesus kan sudah mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu. Jadi dunia ini dijadikan oleh Dia, gitu ya. Sang firman itu. Itu jangan kau berdiri toh. Udah aku Ini dia nggak bisa diskusi nih toh. Dia nggak ada data sama sekali. Kita capek bongkar data ya kan. Dia enak aja nafsir Bibelnya secara brutal. Nggak ada ini. Enggak. Nggak ada ini. Enggak, bukan kayak gitu, Bang. Bukan kayak gitu. Tapi kan pertanyaan itu kan hanya untuk menjelasin gitu. Persoalannya itu Ginda, kau dengar dulu latihan. Persoalannya itu ya di dalam Lukas 4, Matius 4, terus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Ya, di situ dinyatakan Yesus itu manusia. Yesus menyatakan dirinya manusia. Dan di dalam kitab Galatia 3 juga nomor 11, ya Paulus mengakui bahwasanya dia mendapatkan Injil tidak dari manusia. Gitu loh. Jadi Yesus yang mengklaim, jadi Yesus yang diklaim oleh Paulus bertemu dengan Paulus, ini Yesus anak siapa? Oke. Anak siapa? Di situ kan Yesus kan pernah mengajar gitu ya. Paulus ini orang Farisi gitu. Dia yang mencari Yesus itu. Kemana jawaban? Iya, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul itu, Bang. Dan di dalam Matius 24 yang dibilang itu tadi, ya, jangan kau percaya dengan Mesias palsu yang katanya ada di atas di padang gurun, ada di sini, ada di situ. Jangan kau percaya, kata Yesus gitu loh. Sementara Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul menyatakan dia bertemu dengan Yesus. Yesus siapa ini? Yang metong di kayu salib ini Yesus siapa? Yesus yang bertemu dengan Paulus ini Yesus siapa? Tian. Bentar. Sulit cari yang waras. Tian, coba ya kita jabarkan ya Tian ya biar masuk ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bukankah Paulus mengadakan mukjizat katanya ya kan? Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ.
atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nih, satu poin ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Apa yang dikatakan Paulus? Dia mengatakan kepada Raja Agripa. Ini kesaksian dia, pertobatan dia. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, yang mendatangi Paulus itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu mengaku, dia bilang gini, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di sini Paulus sama sekali tidak buta. Baca baik-baik nanti ya. Dan Paulus tidak pernah bertemu dengan Ananias. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, dia mengatakan bahwa dia bertemu Ananias dan dia di situ dibaptis Ananias dan dia mengalami kebutaan. Ingat itu, dengarkan ya. Nah, terus kita buka yang ini. Siapakah cahaya itu? Itu yang juga penasaran. Karena cahaya itu mengaku dia adalah Mesias. Sementara Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu kalau ada yang mengaku aku adalah Mesias. Tadi di mana, Bunda? Tadi di mana ya Paulus berjalan ke Damsyik? Dengarkan, makanya Jalan ke Damsyik. Terdapat di mana? Saya tidak mau ulang lagi. Capek saya. Nah, terus siapakah cahaya itu? Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18. Apa dikatakan Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Melihat si lilis jatuh seperti kilat dari langit. Iya. Nah, jadi cahaya yang jatuh kepada si Saulus itu adalah si lilis. Karena Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 24, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, aku adalah Mesias. Lihat, aku ada di padang gurun. Nah, sekarang perjalanan Paulus ke Damsyik itu di padang gurun atau memakai pesawat atau memakai apa? Kapal laut. Ya, saya tanya tadi terdapat di mana? Makanya Bang, perhatikanlah Bang. Sia-sia loh Bang. Kisah Para Rasul berapa? Susahnya kita gini Tian, susahnya kita diskusi ini kepada teman-teman Kristen ini gitu. Kami yang bukan Kristen, kenapa bisa kami yang lebih paham Bible kalian? Kau isi Bible pun kau nggak tahu kau isi Bible Itu ayat-ayat yang familiar itu masih bertanya lah kok di mana? Tapi begitu bangganya kalian bilang kami bukan umat hafalan. Ya, terdapat di mana, Bang? Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Gak usah kau naik, Erik. Aku sama kau. Ya, menunggu dia mencari Donald. Bang Mardan, selamat siang. Donald. Donald. Nanti Tok kita gantian ya Tok ya, waktu asar ya. Nggak ada suaramu Tok. Nah, siap. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Yang datang kepada si Saulus adalah cahaya yang lebih terang. Bayangkan lebih terang dari matahari. Matahari aja 1 menit kita lihat tidak sanggup
Ini lebih terang lagi daripada matahari. Hebat kan? Nah, itu kan bertemu dengan Yesus itu. Yang nah sekarang pertanyaan Paulus saya, aniaya. di mana Yesus datang itu dengan cahaya matahari lebih terang? Ya kan pada saat itu kan ia telah bangkit naik ke surga. Bang, Gitu. nggak kau dengar tadi yang saya baca Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13. Sebagaimana Yesus naik ke sorga dan turun dari sorga, dia tuh berupa anak manusia, Bang. Gini bunda ya, gini. Yang sudah jadi manusia itu, anak manusia itu kan udah naik ke surga. Nah, dia naik itu Kayak 40 hari itu. kedagingannya atau tidak, Bang? Ya tidak lah, karena dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dia berupa apa naik ke surga, Bang? Ya kemanusiaannya itu, karena dia sudah kembali kepada Allah. Nah, Dia tidak bisa kemanusiaannya berwujud itu, sama seperti dagingnya manusia itu juga. tidak, Bang. Waktu dia bangkit, kedagingannya ikut tidak, Bang? Ya ikut. Nah, pada waktu dia naik ke surga, kedagingannya masih nempel tidak, Bang? Ya kalau sudah naik Mbak, itu bukan hanya kedagingan juga Bang. Bunda. Jadi dia roh. Iya. Roh duduk di sebelah kanan roh. Bukan roh duduk di sebelah kanan roh lah. Jadi saya bingung sama Bang Tian. Kedagingan tidak, rohnya tidak. Jadi apa dia, berupa apa ini Yesus nih sekarang? Ya seperti cahaya itu. Kan di situ Nah, Yesus oke. mengatakan, Saulus yang aku coba kita baca ayat yang ke-15 ya. Tetapi aku jawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, terus? Ya Gimana berarti datanya Yesus Abang Kristus bisa itu. menunjukkan sama saya, Yesus itu adalah cahaya, Bang. Ya itu kan cahaya Yesus yang Saya membutakan bertanya, Paulus. Bang, datanya, Bang. Saya tadi katakan, Yesus datang, dia naik ke sorga, turun dari sorga, itu anak manusia, Bang. Bukan cahaya. Di mana Yesus itu cahaya, Bang? Ya oke. Yesus kan pernah mengatakan, akulah terang dunia. Bang. Iya kan? Berarti begini Bunda, Bang, itu bagi dia kiasan tiada loh, yang Bang. mustahil. Bang, Gini itu aja. kiasan, Bang. Kalau seperti abang mengatakan kepada istri abang, kaulah bulan dan bintangku. Apakah berarti istri abang itu bulan, baru bintang? Bang. Gini. Kalau hanya kiasan, gini, pengajarannya bukan berarti gitu. Kalau hanya kiasan, tapi pengajarannya kan betul-betul untuk menerangi Saya dunia, tidak Bang. tanya pengajaran. Di mana dikatakan Iya kan? Yesus itu adalah berupa cahaya? Di mana? Ya kalau untuk kayak framing kayak seperti Bunda begini nggak ada. Kok saya Nggak ada ayat-ayat pendukung. Saya nggak framing, Bang. Di situ kan dikatakan oleh akulah Yesus Kristus, akulah Yesus itu yang kau aniaya. Yang intinya di situ Yesus sudah kan berkata, akulah apa namanya di sini? Alfa Omega. Kakak, Bang Tian, udah dimarahin kok sama binimu. Situ kan ya Yesus sudah kan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukan berarti Yesus yang lain. Bang, yang Ya, saya ini kan tanya, tujuan Paulus untuk yang membunuh saya tanya, Yesus. Bang, cahaya yang datang kepada Paulus itu mengaku adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah cahaya? Nggak nyambung. Cari dulu cahaya lilin, Bang, cahaya lilin ya.
Ya, sahabat Chris. Ya, selamat sore. Sore. Gina. Halo Gina. 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 Ya sebentar ya Bang. Ya silakan Bang sahabat. Apa yang perlu Bunda diskusikan dengan Paulus dia ketemu dengan Yesus itu? Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Gimana datanya? Yesus itu adalah cahaya Bang. Masalah cahaya, datanya kau pikir apa? Emangnya Bunda Nora mana kalimat yang bagaimana yang Bunda Nora maunya? Seperti apa? Karena di dalam Yohanes 3 nomor 13 Bang, Yesus mengatakan bagaimana dia naik ke sorga, begitu juga dia turun akan menjadi anak manusia Bang, berupa anak manusia Bang, bukan cahaya Bang. Bentar. Nah, bertemu dengan Paulus itu adalah cahaya. Makanya Bunda dengarkan, perhatikan berapa kali aku berdiskusi sama orang Muslim, tapi mohon maaf, entah kemana, apa waktu dia belajar, bacanya entah kemana, gimana. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu yang dia katakan itu pada saat dia turun ke bumi untuk menghakimi orang-orang yang benar atau hari kiamatnya. Di situ dia nanti akan datang seperti anak manusia lagi. Dia datang menemui si Paulus itu dengan posisi keilahiannya. Makanya dia berupa apapun bisa jadi dia. Suka-suka dia Tuhan kok. Emangnya kau paksa dia jadi apa harus begitu? Emangnya kamu lebih pintar, lebih kuasa dari Tuhan? Nggak bisa Bunda Nora. Makanya saya bilang Bunda Nora belajar yang baik, ya. Jangan hanya ada rasa tidak kebencian di dalam hati untuk memframing hal-hal seperti itu. Bang, di mana ada kebencian? Memang framing. Sekarang tanggung jawab dulu. Yang apa bertemu dengan si Saulus ini cahaya apa? Yang dikatakan ketemu sama Paulus. Paulus bertanya siapakah kau? Dia berkata akulah Tuhan Allahmu yang kau sakiti itu. Mulai dari 24 sampai 26. Berhati-hatilah kamu. Akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Pertanyaannya, cahaya itu mengaku dia tuh siapa Makanya, bentar Bunda Nora. Makanya kalau membaca itu Bunda Nora, jangan pakai mulut, pakai otak, dipikirkan di mana posisi dia berkata di situ. Kenapa dia berkata di posisi ayat itu? Jangan diambil daya yang satu dicocok-cocokkan, dicomot-comot dengan mencocokkan ayat lain. Nggak bisa Bunda Nora memahami Alkitab nggak seperti itu. Makanya Bunda Nora pintar-pintar jadi anak seseorang ya. Yesus mengatakan karena kau makanya kalau nggak saya Bunda Nora ini mualaf ya. Nah, bentar. Berarti Bunda Nora ini seorang mualaf. Aduh, Bang. Udahlah, nggak usah bawa-bawa ke mualafan, Bang. Enggak, masalahnya makanya Bunda Nora itu jadi mualaf karena tidak membaca Alkitab dengan baik. Jelaskan sama Begitu saya. Begitu juga Bunda Nora menjadi Islam siapa, karena Bunda Nora juga tidak membaca Al-Quran dengan baik. Oh, alah. Ya. Tahu nggak surga Islam itu bagaimana? Baca An-Naba 33. Pantas nggak? An-Naba 33 coba kau yang baca deh. Surga penuh seksi seks. Yang mana penuh seksi mana Bang? Baca surah An-Naba 33. Kau tunjukkan dulu surah An-Naba ayat 33. Baca, aku bilang surah An-Naba 33 baca kalau nggak percaya. Iya, kau tunjukkan sama saya. Ini nggak bisa ini toh. Pendeta kok kayak begini nggak bisa diskusi nih. Ini nggak bisa diskusi si Chris ini. Ketika kita membahas Bible, dia nyatakan bahwasanya kita memiliki pemahaman yang salah terhadap Bible. Tapi ketika dia bertanya tentang Quran, dia mau menyatakan seakan dia lebih paham tentang Quran. Sementara pertanyaan-pertanyaan kita tentang Bible-nya saja sedikit pun tidak ada dia counter dengan data. Dia hanya bilang kau nggak paham Bible. Kau nggak paham Bible, tapi nggak ada kontra apapun. Ujung-ujungnya dikembalikan dia bertanya ilmu lama itu. Nggak
ada kata-kata yang tidak sopan dalam An-Naba 33 itu. Ya, gadis-gadis yang sebaya. Bandingkan dulu dalam kitab Yeskiel, bandingkan dulu dalam kitab apa lagi? Kitab Amsal. Bandingkan lagi dalam kitab Ikudung Agung. Lebih erotis mana perkataannya? Tidak kawin mengawin, baca Wahyu 19 nomor 7. Ilmu lama kayak gitu, memframing seseorang, memframing lawan bicara seakan-akan lawan bicara itu tidak memiliki kapasitas ilmu, sementara yang ngomong pun longor. Dia nggak ada bisa mengcounter pertanyaan kita. Yang lain aja itu framing aja itu. Ya, yang naik. Kenapa mereka ini tidak mau membahas tentang si Paulus nih? Kiara? Waduh. Halo Kiara? Assalamualaikum Mbak. Maaf kepencet Mbak. Turunin Oke. aja. Makasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Sama-sama. User? Ini buat kalian ini adik ya, adik-adik Oten ya, Bible kalian yang disajikan kepada kalian oleh LAI dalam bentuk bahasa Indonesia saja, ya nggak bisa kalian mencernanya, nggak bisa kalian memahaminya, bahkan berupaya kalian mempelintir sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa paham Al-Quran yang sejatinya berbahasa Arab? Bagaimana mungkin gitu loh? Kamu membahas Al-Quran kami, kamu membawa tafsiran. Nah ini lagi sakit ini toh, ini sakit. Turunkan aja, kena benek lagi itu bang, di stopin aja. Turunkan aja Brian itu, sakit itu. Habis akun ketiga dibikin itu. 3 akun udah habis bikin itu. Mr. Dejo? Halo Mister? User? Henry? Has? Assalamualaikum. Has? Hasian? Selamat sore, Ya selamat sore Bang, agama apa Bang? saya Kristen. Ya silakan Bang. Ya, saya mau bertanya ini kan, kenapa Muhammad berkata, napas dan hidupku ada di tangan Isa Al-Masih putra Maryam? Oh. Di mana datanya Bang? Di hadis Muslim nomor 152. Itu mau kaji toh? Kenapa Muhammad berkata begitu? Hadis Muslim? Jilid 3 nomor 152. Gak ada palsu itu, gak ada. Jilid 3. Dari mana Udah hadis palsu itu, ada palsu. jilidnya Bang? Gak ada jilid 3. Aduh Bang. Enggak aja itu. Enggak ada itu, enggak ada palsu deh itu. Coba cek di Google dulu Kak, ada di situ napas hidupku. Bang, tidak ada yang namanya hadis pakai jilid Bang. Ya udah, cek dulu di situ di Google. Napas hidupku ada di tangan Isa Al-Masih. Gini aja, gini toh. Udah gini aja Hasian. Coba kau cek di Biblemu, kitab Parulian, ya jilid 5. Coba cek dulu. Kitab Parulian jilid 5 halaman 220. Silakan cari. Apa sih? Hah? Apa isinya? Iya, kau bacalah di situ dikatakan bahwasannya oten-oten longor-longor. Kitab Parulian ya, jilid 5 halaman 233. Udah, mau kau saya tampilkan datanya? Hah? Mau kau saya tampilkan datanya? Apa? Mau kau saya tampilkan datanya? Jadi gini ya teman-teman ya, dengar dulu kau Hasian, dengar Hasian ya. Makanya saya terkadang malas diskusi sama Oten ini. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Kalian nggak memiliki pengetahuan apapun tentang Quran, tentang hadis. Tidak ada hadis itu berjilid-jilid.
jilid 3, jilid 2 nggak ada. Nggak ada itu. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang kitab kami, tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti kalian. Makanya kalian bawa data kemari, data palsu. Di mana orang yang memalsukan data itu apa? Mau kau saya tampilkan datanya? Ya, silakan tampilkan datanya, silakan. Baik. Silakan, biar saya buktikan kebohonganmu, silakan. Tunjukkan datanya. Silakan, tunjukkan datanya. Ini biar kita ajarin oten-oten ini ya. Yang mudah sekali dikasih informasi longor ini, silakan. Biar saya ajarin kamu cara mempelajari hadis. Biar kamu tahu tentang hadis. Nah, baca sekarang dulu. Katakan kepadaku, sanadnya dapat dari siapa? Mana sanadnya? Baca dulu. Sanadnya mana sanadnya? Saya yang bacakannya. Siapapun bisa menuliskan itu, Dinda. Siapapun bisa. Coba cek saja di Google, bisa. Tidak, mana sanadnya? Nggak ada hadis kayak gini. Redaksi hadis nggak pernah kayak gini, Dinda. Dari siapa perkataan ini? Sanadnya dari mana? Ya bisa dicek kan? Apa? Bisa kamu cek di Google dulu. Saya pun cek di Google. Ya udah, Google mengatakan kau kamu mau cek di pun Google, anak emakmu ya dari hasil persetubuhan dengan B2. Kau kan gitu. Seorang paruk panik diskusi sama saya. Panik orang datang kok panik ini saya kau. Kenapa Muhammad berkata begitu? Kata palsu kok paksakan. Kenapa hidupku ada di dalam Oke, sekarang saya tanya. Berdasarkan disiplin ilmunya, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau katakan hadis itu sahih? Atas dasar apa? Memang sahih, kenapa dibuat di situ? Kalau mana sahihnya? Mana? Sekarang gini, sebutkan kepada kami siapa perawi dari hadis itu, silakan. Dengar dulu. Kalau memang hadis itu palsu, ya, kenapa nggak dihapuskan? Loh, oke, saya tunjukkan itu, besarkan saya itu. Dalam kitab nggak ada. Besarkan saya itu. Kalau memang hadis ini palsu, kenapa tidak dihapuskan begitu, Bu? Ini dia mengambil. Kenapa Nabi Islam berkata iya kan? Benar kan dari sini kan? Iya. Kita lihat ini yang di atasnya ini. Ini tanda apa toh? Ya, coba. Narasumbernya linknya dari mana ini? Ya coba baca dulu dalam. Jangan dibaca. Yang membuat ini siapa? Yang satu lagi sampingnya apa? Ini narasumber linknya dari mana? Lambang apa samping? Bulan sabit itu kan? Bulan sabit. Betul. Tengok di situ, bulan sabit. Ini dulu, ini narasumbernya dari mana? Ini dulu. Itu bulan sabit sampingnya. Ini gambar apa ini? Bulan bintang. Makanya Muhammad berkata, hidupku ada di dalam Isa masih. Ini Isa, ini ya Islam, ini ORG. Ini siapa yang Islam, buat? kan? Ternyata yang buat adalah jengkreng. Loh, simbolnya adalah sabit. Bibir kau, bapak kau. Ada nggak sabit di situ? Ada nggak sabit di situ? Ada nggak bulan sabit di situ? Aduh. Nonton juga turun bisa kau, melihat. Turun kau, Turun kau ya. Ya, Hyang ya. Ya, kau pikirnya. Kalau mau buat hadis, jangan buat malu. Ya. Saya tunjukkan ini sebentar. Kalau mereka model framing katanya nggak dihapus, ini pun kenapa nggak kalian hapus ini? Kalau kalian framing kenapa nggak dihapus? Ini pun kenapa nggak kalian hapus ini? Cobalah ini. Masih ada di Google, berarti ini benar ya. Benar ya. Ya, kembali kepada narasi kalian di awal tadi, berarti ini benar nih. Ini. Nih. Ya, ini dari Google juga ini. Ya. Nih, baca ini. Nih.
Ini. Kenapa nggak dihapus? Bener ini ya. Bener ini ya. Bener ini. Ah, ini kelakuannya berarti ini. Ya kan? Bener ini berarti ini. Nih tau ini. Nih. Ini bener ini. Ada apa dengan dia dengan keledai? Jangan bang, kena Bennett. Kita baca ini kena Bennett bang. Ah ini. Ah, ini benar. Itu loh. Ya, jelas kok ini. Alkitab 1928 kok. Bener kan? Saya tunjukkan itu Bener ini. Besarkan saya toh. Saya tunjukkan ya. Nih. Bentar. Ini menjawab Muhammad berkata nafas hidup ada di dalam Isa. Nah ini jawabannya. Seperti yang sudah sangat kita tahu bahwa dari dulu staf ID adalah kumpulan orang-orang pengicit, hanya berani melontar fitnah tapi tidak pernah berani bertanggung jawab. Di berbagai situsnya setiap komentar yang menyerang dan mereka tidak sanggup membantah akan dihapus. Bahkan di halaman Facebook-nya sendiri, ketika ada akun FB yang memberikan tanggapan dan staf ID tidak sanggup menjawab, akun tersebut akan diblokir sehingga tidak dapat memberikan komentar lagi. Berulang kami ingatkan kenapa komentar staf tidak dapat sanggup memerintahkan. Nah ini, entah dari mana sumbernya, ini ya, nafas hidupku, hadis pelintiran Kristen dan antek FFI. Entah dari mana sumbernya pelintiran hadis ini, yang jelas hadis secara tiba-tiba dikutip oleh orang-orang Kristen, termaksud FFI yang dengan bangganya menyebutkan hadis tersebut. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya hadis ini sudah ditanggapi teman-teman Muslim. Bisa dicek di situ bahwa hadis ini sebenarnya itu adalah pelintiran dari orang-orang Kristen. Jadi jangan berharaplah kalian ya. Kenapa kalian kepanasan? Nah, kalau yang ini benar sumber webnya itu saya tunjukkan. Sumber webnya ini benar. Ini tidak ada sumber webnya. Saya akan tunjukkan ini. Ini sumber webnya itu noise. Ini sumber perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah homesick. Nah, nukilan dari Martin Luther juga menegaskan image Yesus apa? Image Yesus di sini dikatakan adalah diam dek. Bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan. Yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Nah, ini kutipan siapa?